Oke, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Nah, sebelum itu kita jelasin dulu nih, apa itu hormon. Hormon itu merupakan bahan kimia yang dihasilkan oleh jaringan endokrin dan disekresikan ke dalam darah serta dibawa oleh organ target. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu mengintegrasikan atau mengkoordinasikan fungsi tubuh. Nah, hormon sendiri itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan tempat kerja dan asal pembentukan. Nah, kalau berdasarkan tempat kerja itu bisa dibagi lagi menjadi hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum itu bekerja jauh dari tempat asal dia dibentuknya. Terus kalau hormon lokal bekerja di area sekitar tempat disekresikannya. Nah, kalau berdasarkan asal pembentukan, hormonnya itu dibagi menjadi dua, hormon steroid dan hormon protein. Hormon steroid berasal dari kolesterol dan hormon protein berasal dari asam amino. Nah, induksi hormonal itu buat apa sih? Karena ikan sendiri tuh kalau memijah di aquaculture itu biasanya nggak sesuai dengan waktu yang diinginkan manusia gitu. Makanya ada induksi hormonal supaya dalam aquaculture bisa lebih efisien gitu waktunya. Jadi kita dapat memijahkan di setiap musim, bukan hanya di musim-musim tertentu. Jadi caranya gimana sih? Bisa melakukan dengan penyuntikan hormon. Penyuntikan hormon itu dilakukan dengan berbagai metode, ada intrakranial, intramuskular dan lain sebagainya. Serta juga bisa dilakukan dengan pakan, itu oral. Nah, di sini saya menggunakan hormon ovaprim. Hormon ovaprim itu dapat mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan akhir agar telur matang secara seragam. Selanjutnya ada hipofisa. Nah, hipofisa sendiri adalah kelenjar yang menjadi master gland yang berguna untuk mengatur aktivitas kelenjar endokrin gitu kan. Dia itu sebagai pusat pengendalian utama dari produksi hormon. Dia berada di bagian bawah otak biasanya. Nah, donor hipofisa itu bisa dibagi lagi menjadi tiga, kayak homoplastik, heteroplastik, dan universal. Kalau homoplastik itu dilakukan pada satu spesies yang sama. Kalau misalnya heteroplastik itu dilakukan dari donor dan penerima yang berbeda. Kalau universal itu bisa dengan hipofisa dari suatu ikan bisa ke universal ikan-ikan lainnya. Nah, gimana sih caranya induksi hipofisa gitu kan? Jadi yang pertama udah pasti dengan cara mengambil hipofisanya. Kalau di video ini kalian bisa lihat dengan cara memotong dulu kepalanya ya kan. Itu kepala dipotong di bagian belakang insang atau operculum kan. Itu dipotong aja. Setelah itu bakal di apa sih, diseset gitu kepalanya tuh di potong tipis-tipis supaya kelihatan otaknya. Nah, kalau nanti otaknya udah kelihatan itu tinggal dicari aja, disogok-sogok gitu kan, dicarilah gitu gimana caranya itu dicari kelenjar pituarinya. Itu sangat sulit sekali untuk mencari kelenjar hipofisa, kayak untung-untungan gitu. Kalau dari kelompok saya kemarin itu gagal karena kayaknya udah kecampur atau gimana, karena itu bentuknya kecil, putih dan nyaru warnanya. Itu juga ada di bawah bagian otak gitu, paling bawahnya, jadi agak susah lah nyarinya. Nah, setelah itu tinggal taruh aja apa sih ininya si apa sih kelenjar hipofisanya di larutan fisiologis dan juga di mikrotub gitu. Itu bisa disimpan. Nah, ntar tinggal diinjeksikan aja deh ke ikan lainnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi kayak titik-titik untuk induksi gitu. Kayak misalnya tadi ada intramuskular, itu bisa artinya itu dilakukan di penyuntikan otot gitu kan. Terus kalau intraperitoneal itu suntik di rongga-rongga perut. Kalau intrakranial itu penyuntikan di bagian kepala atau dekat-dekat otak gitu kan. Itu terus abis itu ada intravena, itu disuntik ke dalam saluran darah, pembuluh darah gitu. Terus yang selanjutnya itu juga ada oral, itu dilakukan
pemberian pakan yang udah kasih sama hormon ataupun hipofisa sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dosis pengenceran hormon itu ada 1:3, kalau dosis untuk hipofisa itu 1:1,5 gitu. Nah, selanjutnya ada materi tentang rekayasa kelamin atau yang biasa disebut seks reversal. Nah, di sini ada yang namanya ginogenesis, yaitu teknologi reproduksi yang menghasilkan keturunan dengan genetik induk betinanya saja. Nah, metode ginogenesis itu menggunakan sinar X, sinar Y, atau sinar UV, dan juga bisa menggunakan bahan kimia. Nah, metode genesis mencegah pengurangan kromosom telur, yaitu dengan mencegah lepasnya N pada saat polar body kedua. Bisa dilakukan dengan kejut suhu, kejut tekanan, dan kejut kimia. Lalu ada yang namanya androgenesis. Androgenesis merupakan teknik reproduksi yang menghasilkan individu dengan seluruh set kromosom yang berasal dari induk jantan. Metode androgenesis bisa menggunakan sinar UV dan juga sinar Y. Teknik ini juga bisa menggunakan teknik kejut. Nah, selanjutnya ada seks reversal. Seks reversal sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Misalnya yang jantan menjadi betina dan betina menjadi yang jantan. Tujuan teknik reversal, seks reversal itu untuk mendapatkan ikan yang unggul. Misalnya dari ikan konsumsi itu ikan nila jantan lebih cepat pertumbuhannya daripada betina, makanya banyak yang menggunakan seks reversal untuk menciptakan ikan nila yang jantan. Nah, kalau di ikan hias, warna dan harga ikan hias jantan itu lebih mahal dan lebih indah. Itu membuat seks reversal digunakan pada ikan hias. Dalam seks reversal terbagi menjadi maskulinisasi dan feminisasi. Nah, maskulinisasi ini adalah ikan betina yang diarahkan perkembangan gonadnya menjadi jantan, sedangkan feminisasi ikan jantan yang diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina. Maskulinisasi menggunakan hormon androgen, yang contohnya adalah 17 metil testosteron. Nah, kalau misalnya feminisasi menggunakan hormon estrogen, contohnya adalah estradiol 17 ataupun estrogen. Metode seks reversal itu bisa menggunakan 3 metode: oral, perendaman, ataupun penyuntikan. Oral sendiri adalah metode yang dilakukan dengan cara mencampurkan hormon ke dalam pakan, dan pakan itu akan diberikan kepada ikan. Selanjutnya ada teknik perendaman. Teknik perendaman itu merupakan teknik di mana kita merendam ikan dengan hormon dengan dosis yang sesuai gitu. Terus yang terakhir ada penyuntikan. Penyuntikan itu seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, merupakan teknik di mana menginjeksikan hormon ke dalam tubuh ikan. Itu bisa dilakukan dengan intramuskular, intrakranial, dan juga lain sebagainya. Bahan yang dapat digunakan untuk seks reversal androgen bisa menggunakan metil testosteron, aromatase inhibitor, madu murni, dan juga air kelapa. Sedangkan bahan yang digunakan untuk hormon estrogen itu bisa menggunakan estradiol 17 ataupun susu sapi. Keberhasilan seks reversal dapat dilihat dengan menggunakan uji histologis yang menggunakan bahan berwarna asetokarmik.
Selanjutnya adalah materi tentang preservasi sperma. Nah, apa itu preservasi? Preservasi itu secara garis besar adalah teknik pengawetan, pemeliharaan atau penjagaan pelindungan. Nah, jadi preservasi sperma adalah teknik untuk mengawetkan sperma. Nah, apa sih tujuan untuk mengawetkan sperma? Ini digunakan untuk meningkatkan daya simpan sperma serta menjaga kondisi sperma agar tetap berfungsi. Nah, preservasi sperma dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang satu, pengambilan sperma dari penjatan bisa dilakukan dengan cara stripping ataupun dari gonadnya. Terus yang kedua, sperma ditempatkan dalam wadah. Contohnya seperti mikrotub. Selanjutnya, sperma diencerkan dengan larutan extender, lalu disimpan dalam alat penyimpanan serta dilakukan towing kalau udah mau digunakan. Pengenceran sperma itu dapat dilakukan dengan larutan extender, contohnya seperti larutan fisiologis dan air kelapa. Pokoknya larutan itu tuh tidak boleh beracun dan bersifat isotonik. Larutan ini juga harus mempertahankan daya fertilisasi sperma, membatasi daya fertilisasi sperma, serta menyediakan sumber nutrisi bagi sperma. Mekanisme perhitungan pengenceran pada sperma yaitu 1:20, 1:50, 1:100, dan lain sebagainya. Penyimpanan sperma dapat dilakukan dengan metode short term yaitu non-freezing menggunakan kulkas suhu 4-5 derajat Celcius. Yang kedua adalah long term yaitu metode freezing menggunakan nitrogen cair dengan suhu di bawah minus 180 derajat Celcius. Nah, sebelumnya kan udah jelasin tuh ada towing ya. Towing itu apa sih? Towing itu singkatnya adalah melakukan pencairan sperma yang tadi udah disimpan agar bisa digunakan gitu. Setelah melakukan preservasi atau pengawetan sperma harus dilakukan pengujian gitu dengan 3 metode. Yang pertama ada motilitas, yang kedua ada viabilitas, dan yang ketiga ada kepadatan sperma. Metode ini digunakan untuk menguji apakah preservasi sperma itu berhasil atau gagal dilakukan. Motilitas sendiri itu dapat diartikan sebagai pergerakan. Nah, di sini uji motilitas adalah menguji dengan cara melihat dari pergerakan sperma. Jika sperma itu motil atau bergerak jika terkena air, maka artinya preservasi sperma itu berhasil. Dan jika tidak motil atau tidak bergerak ketika bertemu dengan air, maka preservasi sperma itu gagal. Nah, selanjutnya itu uji viabilitas. Uji viabilitas sendiri berarti uji yang melihat kemampuan sperma dalam bertahan hidup. Uji ini dilakukan dengan memberikan pewarna kepada sperma menggunakan bahan yang bernama eosin. Nah, gimana sih cara tahu preservasi sperma gagal atau berhasil di metode ini? Nah, ketika sudah diwarnai akan diamati menggunakan mikroskop. Jika ada sperma yang berwarna putih, maka artinya sperma itu hidup dan berarti preservasi sperma itu berhasil kalau memang yang hidupnya itu banyak. Nah, kalau hasil yang diamati itu berwarna merah spermanya, maka itu artinya sperma mati. Dan kalau sperma yang merah itu banyak, yang mati itu banyak, maka preservasi atau pengawetan sperma itu dikatakan gagal. Selanjutnya yang terakhir adalah metode kepadatan sperma. Intinya metode ini menghitung jumlah sel sperma pada volume yang diamati. Jadi di sini menggunakan mikroskop hemasitometer. Nah, di sini akan terbagi menjadi 5 kotak. Lalu akan dihitung dengan beberapa ketentuan, memilih kiri atas ataupun kanan bawah. Sekian dari saya, terima kasih.